Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan tema pemilihan topik, masalah pembatasan topik dan penentuan judul. Yang beranggotaan saya Sandi Nurasya Rada, Filistina Halawan, Novita Minasari Rada, Agus Trianto, Akbar Tanjung, dan Muhammad Nurdin. Di slide pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan topik dan masalah. Pemilihan dan penentuan topik merupakan tahap awal dari suatu penulisan karya tulis. Pemilihan ini sangat menentukan arah kegiatan penulisan karya tulis berikutnya. Kegiatan penulisan ini dimulai dengan menentukan topik, dan berarti seseorang itu menentukan apa yang akan dibahas di dalam tulisannya. Topik ini dapat diperoleh juga dari berbagai sumber, mulai dari penulis sendiri dan orang lain, seperti para ahli, dosen, dan teman. Dan juga buku referensi dan bahan bacaan yang telah dibaca oleh penulis. Akan mempresentasikan menurut Surisno Hadi, setidaknya terdapat 4 hal yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan pemilihan topik penelitian itu. Yang pertama, topik tidak berada di luar jangkauan kemampuan penelitian. Yang kedua, data dari topik mudah didapat. Yang ketiga, topik cukup penting untuk diteliti. Yang keempat, menarik untuk diteliti. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembatasan topik, di mana dalam suatu kalimat itu ada yang namanya pembatasan, atau dalam satu paragraf itu ada yang namanya pembatasan topik. Dan pembatasan topik ini adalah berarti mempersempit dan menjelaskan konteks penulisan. Pembatasan di sini adalah sebagai semacam pola yang mengendalikan tulisan secara penyeluruh. Itu adalah penjelasan singkat dari pembatasan topik tersebut. Dengan menentukan tujuan penulisan, penulis tahu apa yang akan dilakukan, apa yang perlu dibaca, berapa ruas lingkup tulisan, sudut pandang penulisan dari pola pengarangannya. Dan itu adalah bagian dari pembatasan topik tersebut. Nah, di mana dalam suatu kalimat ataupun paragraf itu memiliki pembatasan topiknya, sehingga itu yang harus dijelaskan di paragraf tersebut. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya kembali ke slide selanjutnya. Terima kasih. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah membaca dan bentuk tulisan. Siapa yang menjadi pembaca? Apakah umum, siswa, atau komunitas tertentu? Setelah itu, bentuk tulisan apakah puisi, cerpen, drama, artikel, dan tulisan lainnya. Penentuan pembaca dan bentuk tulisan akan berimplikasi pada gaya bahasa, penulisan, dan pemilihan bahan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan membatasi topik adalah untuk memudahkan penulis dalam penulisan karya ilmiahnya secara efektif dan efisien. Penentuan judul. Judul merupakan kepala karangan atau nama yang dipakai untuk menunjukkan suatu tulisan. Judul juga memiliki kekuatan untuk menjelaskan dengan singkat mengenai suatu tulisan. Sebuah judul tulisan ilmiah diharapkan mampu merefleksikan isi dari karya ilmiah tersebut. Menurut Surisno Hadi, judul penelitian pada wujudnya merupakan kalimat dalam bentuk satu kalimat pernyataan dan bukan kalimat pernyataan. Judul terdiri dari kata-kata yang jelas, tidak kabur, singkat, tidak tertele-tele, deskriptif, berkaitan atau runtut, dan pertanyaan tidak terlalu puitis dalam pembahasan. Sebuah penelitian hendaknya memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Pertama, judul harus mewakili isi karya ilmiah. Yang kedua, relevan dengan penelitiannya. Yang ketiga, judul harus ringkas dan padat. Yang keempat, menggunakan bahasa yang logis, lugas, dan sistematis. Yang kelima,
haruslah bukan menggunakan kalimat pertanyaan. Yang keenam, menarik dan bermanfaat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.